kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nugradi dengan NIM 201921040. Di sini kelompok 1 akan membahas tentang merancang organisasi yang adaptif. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengelolaan struktur vertikal. Di dalam pengelolaan struktur vertikal di sini kita akan mengetahui tentang dua pemahaman, yaitu pertama adalah struktur organisasi atau organization structure, dan yang kedua adalah peta organisasi atau organization chart. Di dalam struktur organisasi mempunyai tujuan, yaitu yang pertama adalah memberikan tugas formal yang diberikan ke tiap individu dan departemen, dan yang kedua adalah hubungan pelaporan formal yang terdiri atas garis wewenang tanggung jawab dalam mengambil keputusan, banyaknya tingkatan hierarki, dan cakupan pengendalian manajemen. Dan yang terakhir, dalam struktur organisasi kita akan mengetahui tentang rancangan sistem untuk menjamin terciptanya koordinasi yang efektif antar departemen. Setelah itu, apa itu peta organisasi atau organization chart? Yaitu representasi visual atas dari sebuah struktur organisasi seperti yang saya jelaskan tadi. Spesialisasi kerja, yaitu apa itu spesialisasi kerja? Yaitu kadar yang digunakan untuk membagi-bagi tugas secara spesifik dari setiap departemen. Seperti saya kasih contoh tentang perusahaan Nestle, PT Nestle. Di situ seorang factory manager menaungi banyak departemen-departemen yang ada di bawahnya. Nah, setiap departemen yang dinaungi oleh seorang factory manager berhak untuk menunjuk seorang manager untuk bertanggung jawab penuh atas departemen-departemen tersebut. Nah, seorang manajer yang mempunyai tanggung jawab dalam departemen tersebut mempunyai wewenang, delegasi, dan tanggung jawab untuk dilaporkan kepada factory manager. Selanjutnya, rantai komando. Nah, rantai komando ini atau rantai komando atau chain of command sendiri mempunyai arti, yaitu garis wewenang yang tidak terputus di mana menghubungkan semua orang dalam sebuah organisasi dan menunjukkan posisi orang-orang tersebut. Di dalam chain of command tersebut mempunyai dua karakteristik atau dua prinsip. Yang pertama adalah kesatuan perintah, dan yang kedua adalah yang pertama adalah kesatuan pemerintah, dan yang kedua adalah prinsip skalar. Apa itu kesatuan perintah? Yaitu tiap pegawai menjadi tanggung jawab seorang supervisor saja. Dan dalam prinsip skalar, mempunyai arti, yaitu garis wewenang yang ditentukan dengan jelas dalam sebuah organisasi yang mencakup seluruh pegawai yang ada di organisasi atau departemen tersebut. Di dalam chain of command sendiri mempunyai beberapa pembahasan. Ada pembahasan tentang wewenang, authority, kedua tanggung jawab, dan yang ketiga adalah delegasi. Yang pertama adalah wewenang atau authority. Authority sendiri mempunyai arti, yaitu hak formal yang sah yang dimiliki oleh seorang manajer untuk mengambil setiap keputusan, memberikan perintah kepada seluruh pegawai, kepada karyawannya, dan mengalokasikan sumber daya guna untuk mencapai hasil yang dikehendaki oleh organisasi. Misal saya kasih contoh, seorang factory manager seperti gambar yang saya kasihkan tadi, gambar yang saya tunjukkan tadi, seorang factory manager menunjuk seorang manajer untuk bertanggung jawab penuh atas hasil produksi produk A. Nah, seorang manajer punya wewenang, yaitu dapat mengambil keputusan, memberikan perintah, dan mengalokasikan sumber daya yang dia punya dan mencapai hasil yang telah ditentukan oleh factory manager tersebut. Selanjutnya, tanggung jawab, kewajiban untuk menjalankan tugas yang telah diembankan. Nah, ketika seorang factory manager menunjuk seseorang untuk menjadi seorang manajer dalam produksi A tersebut, produk A tersebut, jadi seorang manajer mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan tugas yang telah diembankan. Itu seperti saya kasih contoh tadi, memproduksi produk-produk yang menjadi job desk atau hasil produksi dari departemen tersebut. Selanjutnya adalah delegasi, proses yang digunakan para manajer untuk mengalihkan wewenang dan tanggung jawab mereka pada jabatan-jabatan yang lebih rendah dalam hierarki. Nah, di dalam wewenang sendiri ada 3 tipe atau 3 karakteristik. Yang pertama adalah wewenang diemban dalam kaitannya dengan jabatan, bukan orang. Yang kedua adalah wewenang berlaku untuk bawahan, dan yang ketiga adalah wewenang berjalan dari atas ke bawah dalam hierarki vertikal. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup manajemen.
Nah, ruang lingkup manajemen ini punya arti adalah jumlah pegawai yang memberikan laporan kepada kepada seorang supervisor. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk seorang manajer dapat memperlakukan proses delegasi yang lebih efektif. Yang pertama adalah delegasikan tugas secara keseluruhan. Yang kedua adalah pilihlah orang yang tepat untuk delegasi atau wewenang tugas tersebut. Yang ketiga, pastikan bahwa wewenang sebanding dengan tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah berikan instruksi yang menyeluruh, dan selanjutnya jagalah feedback, dan yang terakhir adalah evaluasi dan berikan penghargaan atas kinerja yang dilakukan karyawan tersebut karena telah melakukan karena telah mengemban dan melaksanakan delegasi tersebut dengan baik. Selanjutnya, di dalam ruang lingkup manajemen terdapat dua pembahasan. Yang pertama adalah sentralisasi, yang kedua adalah desentralisasi. Sentralisasi sendiri mempunyai arti yaitu bahwa wewenang dalam mengambil keputusan dipegang oleh jabatan-jabatan tinggi dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya yang berlawanan dengan sentralisasi adalah desentralisasi, yaitu atau decentralization, bahwa wewenang dalam mengambil keputusan diturunkan pada tingkatan-tingkatan hierarki mana yang baik dalam mengambil keputusan. Nah, di sini ada di sini ada 3 contoh yang membedakan antara sentralisasi dan desentralisasi, yaitu perubahan. Yang pertama adalah perubahan dan ketidakpastian lingkungan yang lebih besar biasanya dibandingkan dengan desentralisasi. Yang kedua adalah jumlah sentralisasi atau desentralisasi harus sesuai dengan strategi perusahaan. Ketiga, pada masa krisis, wewenang dapat dipegang dengan sentralisasi pada jabatan atas. Jadi ketika masa krisis, setiap apa yang akan terjadi selanjutnya pada perusahaan tersebut, setiap keputusan yang diambil oleh setiap keputusan yang akan diambil oleh perusahaan tersebut hanya dilakukan oleh pada jabatan-jabatan yang atas, seperti top manajemen dan top manajemen, CEO dan lain-lain. Nah, di slide selanjutnya ini terdapat 2 peta organisasi yang berbeda. Nah, yang pertama adalah sentralisasi dan yang kedua adalah desentralisasi. Sentralisasi sendiri seperti yang teman-teman ketahui, seperti yang di UKM ya. Jadi misalnya di UKM ada manajer seperti itu, ada manajer, di bawahnya dibantu oleh sekretaris 1, sekretaris 2, setelah itu dibantu oleh bendahara, setelah itu selanjutnya ada kadif internal, kadif eksternal. Setelah itu di dalam kadif internal tersebut terdapat departemen atau sisi yang membantu kadif internal, dan di kadif eksternal sendiri juga sama, dan terdapat departemen yang membantu kadif eksternal, seperti itu. Nah, itu dinamakan dengan sentralisasi, seperti itu. Dan yang desentralisasi seperti mendatar ya, seperti yang kita ketahui, seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Faiz, yaitu tentang perusahaan Tesla. Nah, perusahaan Tesla sendiri dalam proses sentralisasi tersendiri mempunyai hambatan, yaitu ketika seorang divisi ingin menyampaikan sesuatu kepada direksi ya, atau misalnya kalau di UKM itu ketika seorang anggota ingin menyampaikan unek-unek kepada seorang manajer UKM, itu harus ada proses birokrasi ya, kalau bisa ngomong. Jadi tidak bisa langsung kepada manajernya langsung, tapi harus lewat manajer. Kalau misalnya UKM itu, kalau misalnya dari sebuah si A gitu, di dalam kadif internal harus lapor dulu ke kadif internal. Setelah itu kadif internal langsung menyampaikan ke seorang manajer, kan tidak bisa langsung. Nah, di dalam struktur organisasi, di dalam desentralisasi sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Bu Faiz, perusahaan Tesla sendiri, seorang anggota atau seorang karyawan atau divisi bawah atau seperti itulah, itu bisa menyampaikan langsung tentang atau melaporkan laporannya langsung kepada seorang CEO atau kepada CEO Tesla sendiri, tanpa harus melakukan proses birokrasi harus ke atasan tersebut dahulu, setelah itu dari atasan tersebut ke orang selanjutnya, dan itu akan memakan waktu yang lama dalam proses itu, seperti itu. Setelah itu adalah departementalisasi.
yaitu landasan untuk mengelompokkan jabatan-jabatan tertentu ke dalam departemen-departemen dan departemen-departemen ke dalam organisasi secara keseluruhan. Nah, di dalam proses departementalisasi tersebut mempunyai kurang lebih empat jenis fungsi ya, fungsi struktur organisasi. Yang pertama adalah fungsi vertikal. Di slide selanjutnya ada fungsi vertikal, gambaran dari departementalisasi. Yang pertama adalah fungsi vertikal, yang kedua fungsi divisional, yang ketiga matriks, dan yang keempat adalah jaringan virtual. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Muhammad Miftahul Jannah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Muhammad Miftahul Jannah, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Miftahul Jannah dengan NIM 2019-210009. Saya akan mempresentasikan sedikit tentang macam-macam pendekatan. Di sini macam-macam pendekatan mempunyai 5 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan fungsional vertikal. Fungsional vertikal ini adalah pengelompokan jabatan-jabatan ke dalam departemen berdasarkan keterampilan, keahlian, dan pengguna sumber daya yang sama. Departemen-departemen besar yang berada di bawah presiden ini mengelompokkan keahlian dan sumber daya yang sama seperti akuntansi, sumber daya manusia, dan pemasaran. Yang kedua adalah pendekatan divisional. Pendekatan divisional ini ada ketika departemen-departemen dikelompokkan berdasarkan keluaran yang sama dalam suatu organisasi. Tiap departemen sumber daya yang bertugas untuk memproduksi barang ditempatkan di tiap divisi, dan tiap departemen memiliki skala kecil dan berfokus terhadap jenis pelanggannya tersendiri. Yang ketiga adalah pendekatan matriks. Pendekatan matriks ini menggabungkan aspek-aspek yang ada pada struktur fungsional dan struktur divisional secara serentak dalam bagian yang sama pada organisasi. Pendekatan matriks ini diterapkan sebagai cara untuk meningkatkan koordinasi horizontal dan pembagian informasi. Yang keempat ini adalah pendekatan tim. Pendekatan tim ini memberikan cara bagi manajer untuk mendelegasikan wewenang dan memberikan tanggung jawab pada tingkat yang lebih bawah. Cara pendekatan tim ini mempunyai 2 cara. Yang pertama melalui tim lintas fungsi yang terdiri dari pegawai-pegawai dari beragam departemen fungsional yang harus bertemu sebagai tim dan menyelesaikan permasalahan bersama. Yang kedua ini tim permanen kelompok. Tiap tim terdiri atas pegawai yang berasal dari semua area fungsional yang bertugas pada tugas-tugas tertentu. Kelima adalah pendekatan jaringan virtual. Pendekatan terkini terhadap departemen yang memperluas ide koordinasi dan kolaborasi horizontal di luar batasan organisasi. Contoh pendekatan jaringan virtual ini saya ambil contoh seperti akuntansi, desain, dan manufaktur dialihdayakan pada beberapa organisasi yang berbeda dan terhubung secara elektronika. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari masing-masing pendekatan ini, dari yang pendekatan fungsional, memberi jalan untuk menyentralisasi pengambilan keputusan dan mengarahkan pengambilan keputusan yang jelas dari suatu sumber. Yang kedua, dari pendekatan divisional, ini kelebihannya akan menjadi fleksibel dan responsif terhadap perubahan karena setiap unit berukuran kecil dan berfokus kepada lingkungannya. Yang ketiga ini kelebihan dari pendekatan matriks. Struktur matriks yang dapat sangat efektif dalam lingkungan yang kompleks dan terus berubah cepat. Organisasi harus fleksibel dan dapat menyesuaikan diri. Selanjutnya dari kekurangannya. Kekurangan dari pendekatan fungsional ini. Pendekatan ini mencerminkan penghalang-penghalang yang ada di antara departemen-departemen. Dan yang kedua dari pendekatan divisional, ini pelipat gandaan sumber daya dan tingginya biaya operasional divisi-divisi yang terpisah. Yang ketiga dari pendekatan matriks, kelemahannya adalah konflik dan rapat akan sering terjadi akibat struktur matriks memungkinkan permasalahan baru untuk muncul dan diselesaikan.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan, NIM 2019-210076. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian untuk koordinasi horizontal. Alasan maraknya perusahaan menerapkan tim dan jaringan adalah karena batasan-batasan terhadap struktur vertikal perusahaan di lingkungan yang cepat berubah. Secara umum, tren ini bergerak untuk meruntuhkan struktur vertikal, yaitu meruntuhkan batasan-batasan antara departemen dan fungsi proses kerja itu sendiri. Dan banyak perusahaan yang bergerak ke arah struktur horizontal karena pada proses kerja dan fungsi departemen itu sendiri, namun tidak peduli jenis strukturnya. Setiap organisasi membutuhkan mekanisme untuk integrasi dan koordinasi. Yang kedua adalah pentingnya koordinasi. Ketika organisasi tumbuh dan berkembang, akan muncul dua hal, yaitu jabatan dan departemen baru yang ditambahkan untuk menghadapi faktor-faktor di luar dari perusahaan atau eksternal, dan untuk merancang proses strategis baru dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Koordinasi selain itu juga dibutuhkan koordinasi yang baik antara struktur dan organisasi tersebut. Koordinasi adalah proses kolaborasi di antara departemen. Yang ketiga adalah saya akan menjelaskan rekayasa ulang. Rekayasa ulang adalah perancangan ulang proses bisnis secara radikal dan mendapatkan peningkatan dramatis dalam harga, kualitas, layanan, dan kecepatan. Rekayasa ulang umumnya akan mengubah struktur vertikal yang kuat menjadi struktur koordinasi horizontal yang lebih kuat serta fleksibilitas yang sangat besar untuk merespon perubahan-perubahan dari luar tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Rafi dengan NIM 2016-210317. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur yang mengikuti strategi. Yang pertama ada hierarki vertikal terus tumbuh berkembang karena struktur ini sering memberikan keuntungan penting bagi organisasi. Kemudian organisasi yang memiliki tujuan inovasi dan adanya lingkungan yang berubah dengan cepat akan cenderung lebih longgar, bebas, dan adaptif jika organisasi tersebut menerapkan sistem organik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang poin-poin penting bagi manajer. Yang pertama adalah karakteristik mendasar yang ada pada struktur organisasi adalah spesialisasi kerja, rantai perintah, wewenang dan tanggung jawab, lingkungan manajemen, serta sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian yang kedua, yaitu konsep utama lainnya adalah departementalisasi yang menggambarkan bagaimana pegawai-pegawai dalam suatu organisasi dikelompokkan. Kemudian yang ketiga ada manajer harus menyesuaikan elemen-elemen yang ada dalam struktur vertikal seperti tingkat sentralisasi dan desentralisasi untuk memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah. Kemudian yang terakhir, makin tumbuhnya suatu organisasi akan bertambah pulalah departemen, fungsi-fungsi dan tingkat hierarki. Hal yang mendapatkan masalah terhadap manajemen adalah bagaimana mengikat keseluruhan organisasi.